Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dede Lutfi Hidayat channel ya, di channel Dede Lutfi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik ya dan juga tips bagaimana sih cara membuat RPP untuk pendaftaran guru penggerak. Ya, di sini dari pengalaman yang sudah saya buat. Nah, di sini kan RPP-nya alokasi waktunya 10 menit. Nah, di sini yang pertama kuncinya yaitu di alokasi waktu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 bagian ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga yang terakhir adalah penutup. Untuk alokasi waktunya di sini kan 10 menit dan bisa menggunakan 10 sampai 15% untuk kegiatan pendahuluan. Nah, di sini untuk yang contoh saya buat ini menggunakan 10% karena waktunya kan 10 menit, jadi 10 per 10 dikali 10 kan sama dengan 1 ya. Kalau misalkan 15% maka di sini 1,5 menit. Nah, untuk kegiatan pendahuluan saya biasanya menggunakan 10%, kemudian kegiatan inti 80%, dan kegiatan penutup juga 10%. Jadi 10, 80, dan 10%. Atau 1 menit, 8 menit, dan 8 menit, dan 1 menit. Nah, bisa juga menggunakan 1,5 menit, 7 menit, dan 1,5 menit di kegiatan penutup. Intinya seperti itu. Itu adalah cara membuat RPP yang baik seperti itu. Itu untuk kegiatan pendahuluan sekitar 10-15% dari alokasi waktu keseluruhan. Begitu juga di kegiatan penutup juga waktunya 10-15 menit. Maaf, 15% seperti itu. Ya, di sini yang RPP yang saya buat ini menggunakan kurikulum K13. Nah, di sini saya karena mengajar kelas 3, saya menggunakan RPP kelas 3, kemudian temanya tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 5. Nah, di sini ini KIKD-nya. Nah, di sini saya menggunakan model PBL ya. Problem based learning. Nah, di sini karena saya di sini menggunakan kurikulum K13, jadi di sini untuk pelajarannya bisa terdiri dari 2 sampai 3 mata pelajaran. Nah, di sini saya mengambil 3 mata pelajaran. Nah, di sini harus ada medianya, terus materinya, kemudian model dan metode pembelajarannya bagaimana, kemudian media pembelajarannya, dan sumber belajar yang nantinya akan diajarkan. Ya, untuk kegiatan inti yang saya buat seperti ini. Ya, persepsi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, dan menyampaikan pembelajaran yang kemarin. Karena di sini saya menggunakan model problem based learning, jadi di kegiatan inti ini tahap-tahapannya disesuaikan dengan sintaks model PBL. Nah, yang paling penting di sini karena saya menggunakan model PBL dan juga menggunakan K13, maka harus membuat suatu bangunan tema. Nah, di sini tujuan dan fungsi bangunan tema adalah untuk menyatukan 3 mata pelajaran yang saya buat ke dalam satu cerita yang sehingga satu cerita tersebut mampu memuat 3 mata pelajaran tersebut. Nah, di sini saya menggunakan cerita ya, bisa menggunakan cerita, lagu, puisi, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan cerita yang berjudul Festival Makanan yang ditampilkan menggunakan PowerPoint pada LCD proyektor. Nah, di sini di festival makanan ini mengandung cerita yang memuat 3 mata pelajaran yang tadi. Yang pertama dari bahasa Indonesia mengisahkan tentang cuaca, kemudian PPKN
tentang sikap bersatu dalam keberagaman, dan matematika tentang pecahan. Nah, ini tahap-tahapannya. Karena di sini menggunakan model PPL, yang pertama tahapannya ada tahap 1, orientasi siswa pada masalah. Di sini guru memberikan permasalahan, yaitu pada festival makanan. Nah, di sini guru bertanya pada siswa, ada 3 ya, contohnya 3. Kemudian setelah itu guru dan siswa melakukan tanya jawab singkat. Kemudian tahap kedua yaitu tentang mengorganisasi siswa. Jadi setelah siswa bertanya jawab, kemudian siswa itu dibentuk per kelompok. Setelah itu tahap ketiga membimbing penyelidikan. Nah, di sini guru fungsinya sebagai fasilitator. Guru berkeliling saat siswa berdiskusi, menanyakan bagaimana sih kendala-kendalanya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini siswa berdiskusi. Kemudian yang ke tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa presentasi ya dari hasil diskusinya. Nah, di sini kita juga menggunakan metode ya dalam diskusi ini. Nah, menggunakan metode to stay to try. Nah, ini try ya untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau untuk presentasi. Nah, di sini juga disertai ice breaking. Nah, ini juga untuk pembelajaran menarik siswa, maka di RPP juga harus diterapkan ya, kayak permainan ice breaking, kemudian juga metode-metode yang menarik seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, pada tahap kelima ini setiap kelompok karena menggunakan to stay to try memberikan tanggapannya dari kelompok yang lain. Bagaimana kelompok 1 misalkan hasilnya bagaimana, kelompok 2 bagaimana, dijelaskan oleh kelompok yang berkeliling seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutup, ya di sini alokasi waktunya 1 menit. Nah, di sini kegiatannya seperti ini. Mengerjakan soal, evaluasi, terus guru menjelaskan pembelajaran yang akan berlangsung pada hari esoknya. Dan juga siswa jika ditanya apakah sudah paham semua atau belum, ada pelajaran yang sulit pada hari ini dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini juga yang paling penting ada juga penilaiannya. Nah, di sini jenis penilaiannya no tes dan non tes. Kemudian penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sekian contoh RPP dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.